Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri yang diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 292. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, dia bersabda, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki, rajulun artinya laki-laki, yamshi berjalan, bi tariq, di jalan, tariq artinya jalan. Siapa nama anak kau? Tariq, jalan. Ishtadda alaihil atash, sangat haus. Atash, haus. Kalau atas bahasa Jawa keras. Banyak aja orang Jawa. Atash, haus. Kalau pakai sin, atas, bersin. Atash, keras. Keras pula, haus. Fawajada bi'ran, orang tadi berjalan, panas terik, sangat haus. Dia tengok ada bi'ran, sumur. Bi'ran, sumur. Fanazala fiha qalbun, qalbun, sabit kalbi, tambatkan anjingku, ala dinik, dalam agamamu. Jadi sabit qalbi. Kalau kalbi, anjing. Kaulah kalbuku, artinya kaulah anjingku. Kaulah qalbu. Manajemen kalbu, artinya ternak anjing. Manajemen qalbu, menjaga hati. Fa'idha kalbun, tiba-tiba ada seekor anjing, yalhathu, menjulurkan lidah. Anjing menjulurkan lidah karena haus. Anjing menjulurkan lidah itu dua. Yang pertama haus, yang kedua maaf cakap karena bernafsu. Itu mengapa dulu ada viral foto orang anjing bernafsu. Jangan ibu foto menjulur lidah. Ya'kulus thara, memakan kotoran. Anjing menjulurkan lidah, makan tai. Minal atash, saking hausnya. Haus lagi, panas terik. Taulah panas terik di Arab. Diletakkan sendal swallow 5 menit bergulung. Saking panas. Saya berjalan dari asrama ke masjid waktu di Sudan, bergetar jantung. Terasa panas, minta ampun. Saya ke sana bulan Juli, sedang panas-panasnya. Juli Agustus panas. Desember, ini dingin ini. Minta ampun dinginnya. Tempat kami musim panas, musim dingin, kata dia. Di tempat kamu musim apa, Somad? Bilang musim durian, musim rambutan. Lalu kemudian kemana hadis tadi kok hilang pula? Saking hausnya makan kotoran. Faqala ar-rajul, laki-laki tadi berkata, apa kata dia? Laqad balagha hadzal kalba minal atash, anjing ini sangat haus, mithlul ladzi kana balagha minni, macam aku tadi haus. Tadi aku haus belum dapat sumur, anjing ini pun juga. Fanazala, turun dia ke sumur tadi. Famala'a khuffahu, diambilnya khuf. Khuf itu sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Diambilnya sepatu khufnya, diisinya air sumur. Thumma amsakahu bifihi, kemudian digigitnya. Tangan dia memegang pinggir sumur, digigitnya sepatunya, berisi air. Hatta raqiya, naik dia ke atas. Fasaqal kalba, dikasihnya anjing itu minum dengan sepatunya tadi. Fasyakarallahu lahu faghafaralah,
Allah membalas perbuatan dia ngasih minum anjing tadi. Faghafaralah, diampunkan Allah dosa-dosa. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang semuanya beli anjing. Kenapa ibu beli anjing? Kata Ustaz Somad, kalau kita ngasih minum anjing dihapuskan Allah dosa kita. Ini ceritanya syariat sebelum Nabi Muhammad pada Bani Israel. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, memelihara anjing hilang pahala 1 hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Siapa yang boleh memelihara anjing? Menjaga kebun. Misalnya saya menanam pisang, takut pencuri, boleh. Ustadz menjaga santri, menjaga ini, kenapa Ustadz tak melihara anjing? Takut saya anjing rabies, gigitnya santri, gigitnya anak. Lagi pula kita aman di sini. Apa yang mau kita khawatirkan? Zaman dulu anjing jadi kawan, zaman sekarang kawan jadi apanya ibu nih? Qalu, kalau satu orang berkata qala, kalau dua qala, kalau tiga qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Lah qalunya, lah qalu, bilanya qalu. Qalu, mereka berkata. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Mereka ini maksudnya sahabat. Nabi kan cerita nih, ada seorang laki-laki dulu kehausan, masuk ke dalam sumur, dia minum, ditengoknya anjing kehausan sampai makan tai. Lalu kemudian, lalu kemudian dia pun mengambil air di mulutnya dalam sepatu, dikasihnya, Allah ampunkan dosanya. Qalu, mereka berkata, sahabat Nabi maksudnya yang mendengar cerita, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahami'i ajran. Apakah perbuatan kita kepada binatang itu dapat pahala? Tengok sahabat. Jadi sahabat Nabi itu bukan dengar aja diam, habis itu pulang. Sahabat Nabi itu cerdas, bertanya kalau tak paham. Maka saya di mana-mana pengajian saya buka tanya jawab. Makanya kita habis ngaji tanya jawab. Karena sahabat Nabi bertanya. Bukan berarti Nabi ngajar habis itu jangan tanya-tanya, yang banyak tanya masuk neraka. Enggak gitu. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah perbuatan kita pada binatang itu ada pahalanya? Ngasih anjing, apakah ada pahalanya? Faqala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Perbuatan pada setiap hati yang basah, ajrun, ada pahalanya. Anjing tuh hatinya basah apa tak basah? Kalau dibelah dada anjing tuh hatinya kan basah. Maksudnya makhluk hidup basah. Dibelah ayam hatinya basah. Pada setiap makhluk hidup walaupun binatang, kalau kita buat baik ada pahalanya. Jangan kasih anak main binatang. Balik dari pasar jongkok dibelikan anak-anak lele, umang-umang. Pernah Sami itu entah siapa ngasih umang-umang, pulang-pulang bawa umang-umang. Saya antarkan umang-umang itu ke dalam semak belakang rumah. Waktu itu masih semak. Saya letakkan umang-umang itu di bawah, saya kasih makanan lepas. Tak boleh anak-anak dikasih mainan binatang. Kami dulu kecil pergi ke sawah, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah, suruh mak ni balikkan. Balikkan ini ke sarangnya. Apa rasa kau kalau kau dipisahkan dari aku? Kata dia. Ini dibelikan pula anak ayam hijau. Main ke sana, main kemari, tak boleh. Pantang, haram hukumnya. Jangan beli. Penjual ayam hijau, jangan kalian jual ayam lagi. Nanti dapat kalian bini rambut hijau. Jangan ajarkan anak memainkan binatang. Kami tak boleh. Masa Ustaz tak ada binatang sama sekali di rumah? Ada. Ikan toman ada, ikan arwana ada,
Ikan toman saya bawa dari Bagan Beniu, dari Pekanbaru ini ke Duri, dari Duri ke Tasikserai, dari Tasikserai jalan kaki 5 kilo, naik bot menyeberang Sungai Siak 1 jam. Sampai di sana saya tanya orang itu, ada ikan toman di sini Pak? Saya bilang, kadang-kadang ada Pak Ustadz. Pas baliknya dikasih orang ikan toman. Hidup sekarang ada ikan toman warna hijau. Pergi saya ke Jambi, saya tanya ikan belida. Saya bawa ikan belida jalan darat. Sampai kemari saya tengok udah naik semua perut ikan belida itu. Pusing kepala orang tuh, naik mobil 12 jam. Hidup ada 2 ekor lagi. Kasih makan, jangan tak dikasih makan. Perempuan rajin sholat, rajin puasa, masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing. Jangan dipelihara kucing tak kasih makan. Bapak di rumah kalau ada memelihara burung, sangkarnya sempit, burung tuh seekor, dari mulai kecil dia berbunyi padahal bunyi itu, padahal burung itu bilang bini, bini, burung itu mau berbini. Kalau mau memelihara burung, buat sangkarnya besar, bisa dia terbang. Dulu banyak jamaah mengantarkan burung lengkap dengan sarangnya ke Bogor, ke tempat almarhum Ustadz Arifin Ilham. Saya disuruh buka sangkarnya. Waktu kami buka sangkar, burung itu tak bisa terbang, macam katak melompat, karena seumur hidup tak pernah terbang. Seumur hidup tak pernah terbang. Haram hukumnya. Maka begitu dilepaskan di sarang yang besar, barulah dia belajar terbang besar. Hinggap dia di kepala saya. Dipoto orang, ada viral di internet. Berterima kasih dia, syukron Ustadz, kata dia, tak tahulah. Dilepaskan. Maka belikan sangkar yang besar, jangan dia disiksa. Saya belilah burung serindip. Tahu burung serindip? Warnanya hijau, macam burung kakak tua tapi kecil. SD saya, kelas 5 SD. Pergi sekolah, saya gantung di pohon jambu. Balik dari sekolah, merah sudah burung serindit itu, dikerumuni semut angkrang. Turun rupanya semut dari pohon jambu. Saya ambil burung serindit itu, saya lepaskan angkrangnya itu satu-satu, udah lepas bersih semua. Saya buka pintu, saya lepaskan. Serindit, lepaslah kau di alam Allah yang luas. Habis itu ditanya sama orang tua saya, mana burungnya? Tak tahu, terbuka kandangnya, saya bilang. Tak sampai hati saya. Sejak itulah saya tak mau memelihara. Ada rencana saya mau membeli burung-burung yang dijual di jalan itu, dibeli, bawa pulang ke rumah. Pernah saya malam jalan Sudirman sama ustazah jalan, saya tengok di depan itu orang, mungkin dia nyari duit dengan menjual burung jalak, cuman nggak laku-laku sampai malam. Dah saya mau beli, terpikir kemana mau nyimpannya di rumah. Nanti maunya dibuat sarang besar, masukkan, bisa dia terbang agak sebesar ini, buatkan pisang, ayam, martabak, kacang, biar senang dia. Anak-anak pun suka. Suruh anak-anak itu masuk nengok burung. Jangan disiksa. Kucing, anjing, burung, jangan sampai disiksa. Ibu, ada binatang di rumah? Pas ditanya ibu-ibu, ada binatang di rumah bu? Cuman satu Pak Ustadz. Siapa? Suami saya. Mak, sadis sekali bu. Di sini nggak ada, ini bu, baik-baik. Fi kulli kabidin ratobatin ajrun. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini teroris, agama Islam ini kejam, ini tunjukkan. Sedangkan anjing saja dikasih makan, bisa hapus dosa kita. Apalagi kepada tetangga, apalagi kepada kawan, sahabat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini
ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ini Ustaz, hadisnya sahih apa tak sahih? Sahih. Ada riwayat lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, Ibnu Hibban, dalam kitab Ibnu Hibban, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Apa kata dia? Fa syakarallahu lahu, Allah membalas orang yang ngasih minum anjing. Fa adkhalahul jannata, dimasukkan dia ke dalam jannah. Apa arti jannah? Dimasukkan ke dalam surga. Ngasih minum anjing aja masuk dalam surga, apalagi ngasih minum tamu. Ini keringlah bibir awak. Pas awak bilang mau pulang, kok gitu pulanglah. Jangan dulu Pak Ustadz, air baru nih masak di belakang. Kok gitu pulanglah, udah setengah jam ngobrol dah. Pulanglah saya Ustaz. Jangan dulu Pak Ustaz, anak saya ngejar-ngejarkan ayam tadi gitu. Patutlah tak dimasak, orang cuma suruh ngejar. Anak saya suruh ngejar-ngejarkan ayam dari tadi Pak Ustaz. Iyalah, dikejar terus, bukan suruhnya tangkap. Coba kau kejar-kejarkan ayam itu dulu nak gitu. Datang tamu hari Rabu pagi pengajian. Habis Rabu kedua masjid, Rabu ketiga Muwahhidul Ummah, Rabu keempat dekat kubur. Habis ngaji subuh jam 7 sarapan pagi lontong di rumah kayu. Tamu-tamu yang datang sarapan lontong. Itu yang bisa saya kasih. Kasih minum teh, kasih air putih, kasih makan lontong. Supaya apa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bisa ngasih lontong Pak Ustadz, teh manis. Teh manis tak bisa, air putih. Air putih tak bisa, parah kali. Apa lo susahnya air putih? Berapa 1 galon sekarang? 5.000. Nggak ada gelas Pak Ustadz, suruh dia buka. Nah, tuang. Walaupun hanya air putih, bilang sama dia, mohon maaf ya Pak, sebetulnya kami mau ngasih teh manis, tapi sekarang ini kan banyak diabetes meletus, sakit gula. Kata Ustaz Somad, jangan kasih orang gula, jadi kasih air putih aja. Gitu caranya untuk menutupi kekurangan kita. Sebetulnya mau kami kasih cendol, tapi santan ini kolesterol. Jadi yang bagus tuh air mineral aja Pak. Iyalah kata dia, saya pun memang banyak penyakit saya ini. Kita lanjutkan hadis 293. Wa ruwiya an Abi Hurairah, masih dari Abu Hurairah. Qala laisa shadaqatun a'zama ajran min ma'. Tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya melebihi ma'. Apa ti ma'? Air. Pahala yang paling besar air. Itu maka ibu dikasih air, saya pun dikasih air. Kalau makan bisa ditahan, tapi kalau haus, awi itu haus. Tidak ada sedekah yang paling besar, apalagi di gurun pasir Makkah Madinah. Maka kalau kita naik taksi, langsung orang taksi ngasih air. Moya. Kalau bahasa kampung kita, water, air. Di Makkah, di depan rumah orang itu disediakan freezer air dingin gratis. Di Mesir, di depan rumah orang air gratis, cangkirnya dikasih rantai besi biar tak dilarikan. Jadi siapa aja minum. Pergi kami ke kampung mancing di Mesir, masuk ke sawah. Di tengah sawah tu kami jumpa gentong dari tanah liat, tembikar besar, ada lubangnya, ditarik, ada kainnya, ditarik kain tu keluar air. Sedang mancing panas-panas tu minum, Allah segarnya, alhamdulillah. Rupanya orang tu sengaja pasang situ minum. Heran kami, di tengah panas terik bisa pula dingin air itu. Kami intip dari atas, rupanya lumutnya tebal kali. Patutlah, awak udah minum kenyang. Makanya akan datang tengok dulu. Tak pernah dicuci orang tu.
Tamu datang jangan tanya berangkat jam berapa, pulang jangan tanya, kasih air dulu. Maka saya pesan santri, Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh ngajar, tanya santri. Santri ini ganti-gantian untuk menyambut tamu, dipasang pakai jadwal. Tamu datang jam 10, 9.30 air sudah siap. Supaya apa? Datang, minum, makan kue, kalau pas jam makan, habis makan baru cerita, baru yang sesudah makan. Jangan ditanya orang ngobrol itu ini, tak hilang selera dia. Begitu datang langsung ditanya, apa masalah kita? Untung tamu tak ngomong, masalah kita Pak, air mana, kata dia. Jadi santri-santri ini bukan saya ajar hadisnya belakangan, prakteknya duluan. Barulah paham kalian, oh begitu rupanya yang diamalkan Ustadz selama ini. Jangan omong doang. NATO, no action, talking only. Bercakap aja. Alah Ustadz Somad tuh ngomong aja, kasih air. Kami bertamu ke rumahnya, kering batang leher, macam gurun pasir, tak ada air keluar. Kasih air minum. Datang ke rumah kayu, datang ke kelas, datang ke rumah homa, kasih air minum. Habis air minum baru cerita, mau dibawa kemana hubungan kita. Hadis rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sunan artinya sunnah. Al-Kubra artinya besar. Sunnah yang besar, karena kitabnya besar, banyak di situ sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.